Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini di tanggal 7 Juni kita kembali memulai kebaktian di gereja. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan menyertai kita yang sudah hampir 3 bulan kita tidak kebaktian di gereja. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari kita membacanya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami, hari tiap hari. Kami percaya semuanya itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai kebaktian kembali di rumah-Mu ya Tuhan, dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan tolong kami, hati kami tetap memiliki sukacita, hati kami tetap memiliki kerinduan untuk menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Layakkanlah kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami, menyertai kami dalam kebaktian pada hari ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh kepengakuan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak membiarkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menjadi sumber kehidupan, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber cinta kasih sejati, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini dari awal sampai selesainya dalam penyertaannya. Amin. Saya persilahkan duduk. Saya persilahkan pemimpin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena memang pemerintah sudah mengizinkan kita dan kita tetap memakai protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Kita bersyukur karena kita masih sehat, kita masih hidup, dan terlebih kita masih bisa memuji Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan pujikan ajaib Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dan bunyi gururi
kita sungguh besar. Dan kita semua diberkati dengan satu bait dari ayat yang terakhir. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Kalau bagi orang lain, saudaraku, dipanggil Tuhan atau kematian itu adalah duka cita, tetapi bagi orang yang percaya, kita mau dipanggil kapan saja, di mana saja, kita akan memiliki sukacita kita yang besar, karena kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada jaminan kita sudah diampuni dan dosa kita sudah ditanggung oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita harus setia kepada Tuhan sampai mati. Syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada sentosa, ada damai sejahtera. Sentosa dalam Yesus. Kita nyanyikan dengan sukacita, boleh kita bertepuk tangan. Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi, kesulitan boleh ada, tetapi ketika kita berada di dalam Yesus, maka Dia memberikan sentosa kepada kita. Puji Tuhan. Kita juga akan memuji Tuhan dengan pujian dosa dapat dihapus.
Yesus telah menyucikan kita, telah mengampuni kita. Syukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengundang Ibu Eko, Ibu Tri, dan juga Ibu Dwi untuk membawakan persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami sungguh bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mulai beribadah di tempat-Mu ini Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan, persiapkanlah kami untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehari-hari Tuhan akan menolongnya. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah persembahan ini dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan untuk pelayanan buat pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan mengiringi dengan pujian genap hartaku kuserahkan. Serahkan
Mari kita memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Tuhan kami datang kepadamu.
kami menaikkan syukur untuk hari ini. Tuhan, kami terus berdoa dan memohon pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, marifat dalam memerintah, dalam mengatur bangsa ini. Mampukan ya Tuhan secara khusus untuk mengatasi persoalan wabah virus corona, sehingga semuanya ini tidak berlarut-larut, tetapi saatnya akan ada kehidupan yang normal kembali, yang baik kembali. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan dalam upaya-upaya, tindakan-tindakan, pengaturan-pengaturan, bahkan bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Tuhan tolong supaya ada pengawasan yang baik, sehingga setiap bantuan itu tepat sasaran dan tepat guna. Tidak salah orang, tetapi benar-benar orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang memerlukan semua yang dibutuhkan. Kami serah dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan untuk pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kota madya, di tingkat kecamatan, kelurahan, Tuhan tolong. Karena mereka bagian garis depan untuk sosialisasi, untuk pengawasan, Tuhan tolong. Supaya sungguh mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati, mereka boleh bekerja untuk pengabdiannya kepada masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, tim medis, perawat, dokter, maupun tim medis yang lain yang merawat, yang mengobati orang-orang yang terpapar virus corona, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan terlebih Tuhan, supaya sungguh wabah ini tidak semakin meluas dan semua orang-orang yang terpapar boleh tertolong. Semuanya itu perlu pertolongan-Mu Tuhan, perlu kuasa-Mu yang campur tangan, sehingga semuanya itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga berjuang untuk melayani, menjangkau jemaat-jemaat dimanapun berada dengan segenap pelayanan-pelayanan yang ada, baik melalui internet, baik melalui radio, melalui apa saja yang dipergunakan. Kiranya Tuhan memberkati, supaya sarana-sarana yang dipakai ini sungguh bermanfaat dan berguna untuk pemberitaan Injil. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah memulai kembali berbakti di gereja, di tempat, di rumah ibadah masing-masing, dengan mengikuti tatanan, prosedur, protokol yang sudah ditentukan. Tuhan tolong supaya semuanya itu membawa sukacita tersendiri bagi orang-orang percaya. Dan terlebih Tuhan, selama 3 bulan kurang lebih, di mana tidak beribadah di tempat atau di gereja, biarlah itu menjadi batu ujian, biarlah itu menjadi satu refleksi diri untuk semakin teguh dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Kemah Injil, kiranya Tuhan memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah daerah, Tuhan memberkati. Tuhan terus tolong dalam mengkoordinir gereja-gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pos-pos penginjilan, perintisan, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati, sehingga pos-pos perintisan itu tetap berkobar, bersemangat dalam pemberitaan Injil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang ada di tandang ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara, menyertai kami, sehingga kami dapat terus tetap setia mengiring Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kami dapat hadir pada pagi hari ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan perlindungan kepada jemaat-Mu. Tuhan tolong supaya iman dan kasih kami kepada Tuhan itu semakin bertumbuh, semakin kuat,
sekalipun situasi, kondisi tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, tetapi iman kami tidak pernah terganggu. Iman kami terus terpupuk dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam jualan mereka. Tuhan memberkati. Kami percaya sekalipun situasi yang saat ini terjadi membuat sepi, membuat tidak berpenghasilan banyak, tidak cukup, tetapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus mampu menolong, memberkati dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan kiranya Tuhan memberkati. Tuhan terus tolong supaya kami tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka dengan semua yang berbeda, baik dalam penerimaan pelajaran, dalam pengumpulan tugas, dalam proses belajar mengajar yang berbeda, tidak seperti yang lalu-lalu. Tapi biarlah anak-anak kami mampu ya Tuhan mengikuti semua yang sedang berjalan ini, sedang proses ini. Tuhan tolong juga ya Tuhan anak-anak kami yang saat ini sudah lulus dan mereka mencari sekolah di tempat yang lebih tinggi. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong memberkati sehingga apa yang dirindukan, apa yang diinginkan dapat terlaksana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan, pulihkanlah. Kami percaya Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Oleh karena itu kami meminta kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mereka yang menghadapi persoalan karena tekanan-tekanan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka mampu bertahan bahkan menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, bahkan persoalan-persoalan yang tidak terkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Kami terus memohon berkat-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk mendengar akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar, dan hamba-Mu hanyalah alat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau pakai seturut kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan untuk hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 9 Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku."
Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya satu kondisi yang kita tidak pernah pikirkan ya, selama ini, bahwa karena virus itu bisa mempengaruhi semua bidang, ya. Bisa membuat orang tidak beribadah di tempat ibadah, bisa membuat orang harus tunduk taat ya untuk melakukannya. Itu tidak pernah terpikirkan selama ini. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak virus, ya. Tetapi sungguh ini sesuatu yang mengejutkan. Tetapi bagi kita, marilah kita melihat apa yang menjadi prioritas hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, ketika kita mengerti prioritas hidup kita, maka kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan goyah, kita tidak akan kemudian terlena, kita tidak akan kemudian berbelok. Ketika seseorang ditanya apakah bukti bahwa dia adalah pengikut Kristus, atau apakah bukti bahwa dia penganut agama Kristen, apa biasanya jawaban mereka? Mungkin ada yang menjawab, saya sudah dibaptis, sudah resmi menjadi pengikut atau anggota gereja, saya sudah rajin beribadah setiap minggu. Mungkin juga akan ada yang langsung menunjukkan bukti real, yaitu KTP-nya atau yang lain, ya, atau yang lain. Tentunya ada banyak cara yang ingin menunjukkan bukti, oh ya saya ini orang Kristen, saya ini pengikut Kristus. Tetapi sebenarnya hal yang penting di dalam kekristenan adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup itu menunjukkan apakah kekristenan ada di dalam kita atau tidak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, tentunya ada sesuatu yang perlu kita melihatnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama dengan murid-muridnya 3,5 tahun kurang lebih. Yesus mengajar mereka, Yesus mendemonstrasikan ya, kuasanya. Yesus menyembuhkan yang tuli, Yesus menyembuhkan yang bisu, Yesus membangkitkan orang mati. Semuanya itu sudah didemonstrasikan oleh Yesus. Namun memang tidak banyak waktu yang diberikan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi cukuplah 3,5 tahun melihat apa yang diajarkan, apa yang didemonstrasikan oleh Yesus. Oleh karena itu di pembacaan kita ini menjadi satu pembelajaran. Ada 3 orang atau ada 3 kelompok orang. Yang pertama, mereka ingin ikut Yesus kemana Yesus pergi dengan inisiatif diri sendiri. Yang kedua, mereka yang diajak Yesus. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka yang ingin mengikuti Yesus namun ada syarat-syaratnya. Ya. Harus ada syarat-syaratnya yang digenapi atau yang terjadi. Saudaraku yang saya kasihi, 3 kelompok yang ada itu tentunya itu dari segi atau dari fokus dari diri orang-orang yang mengikut Yesus. Bagaimana dengan jawaban Yesus? Ya, bagaimana dengan jawaban Yesus? Dan pada pagi hari ini kita akan mau melihat dan memperhatikan jawaban Yesus.
Jawaban Yesus itu menjadi pembelajaran kita bahwa ada prioritas, ada 3 prioritas hidup orang percaya. Ada 3 prioritas hidup orang percaya. Yang pertama, menyediakan tempat bagi Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, prioritas yang pertama menyediakan tempat bagi Yesus Kristus. Di bagian yang pertama ini merupakan memperlihatkan kepada kita adanya problem, adanya masalah mengenai motivasi dalam mengikut Yesus. Banyak orang telah menyaksikan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan banyak orang yang sudah mengalami mujizat yang diberikan oleh Yesus. Tetapi mereka selalu menuntut. Mereka menginginkan kenikmatan hidup. Ya, mereka menginginkan kenikmatan hidup. Mereka tidak menginginkan yang lain. Selain mengikut Yesus berarti kenikmatan hidup. Berarti kenikmatan hidup. Saudaraku yang saya kasihi, dengan kata lain bahwa mereka bersedia mengikut Yesus Kristus karena adanya prospek, karena adanya janji, harapan untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang yang baik-baik saja, yang nikmat-nikmat saja. Kalau kita melihat sekarang yang terjadi, tentunya kita bisa berkaca, kita bisa memperhatikan dengan baik-baik. Apakah ketika orang Kristen, ketika orang mengikut Yesus, itu artinya bahwa dia tidak akan dapat terkena virus corona? Tidak. Ada beberapa gereja, ada beberapa hamba Tuhan yang dengan jelas mereka terkena. Bahkan ada yang meninggal. Apakah mereka tidak beriman? Apakah mereka tidak percaya? Saudaraku yang saya kasihi, ada banyak orang Kristen ketika memperhatikan itu kemudian berpikir, di mana Yesus, di mana Allah? Karena apa? Karena motivasinya kenikmatan. Ya, kenikmatan. Ya, ada banyak pengkhotbah yang berbicara hanya mengenai kenikmatan, sehingga tidak mau disentuh sedikit pun, tidak mau lecet sedikit pun, gitu ya, istilahnya gitu ya, tidak mau lecet sedikit pun, apalagi kemudian luka, gitu ya. Saudaraku yang saya kasihi, Yesus dengan jelas menjawabnya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pada waktu murid-murid Yesus itu bertanya, ketika mereka mau mengikut Yesus, mereka apa yang mereka dapat? Mereka berpikir mereka mendapat jabatan. Mereka berpikir mereka mendapatkan kehidupan yang enak. Mereka berpikir mereka mendapatkan semuanya lancar, semuanya baik. Itu yang namanya kenikmatan hidup. Tapi Tuhan Yesus menjawab, tidak begitu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang dalam pengertian hal ini, Yesus Kristus sama sekali bisa saja tidak mempunyai tempat, satu. Ya. Yesus juga bisa memiliki pengertian bahwa Yesus itu mau melayani berkeliling, tidak menetap di satu tempat. Bisa memiliki pengertian bahwa Yesus itu akan menderita. Tetapi yang jelas bahwa Yesus tidak kemudian berkata, oh kamu mengikut aku, maka kamu akan mengalami ini, itu. Tidak. Bukan. Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan hidup di dunia ini. Saudaraku yang saya kasihi, jika seseorang itu hanya melihat dan memperhatikan kenikmatan hidup, maka dia tidak memberikan tempat bagi Yesus. Tetapi yang benar adalah mari kita sediakan tempat Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita terima dia. Kita mengikut Yesus karena kita mau menerima dia.
bukan mencari kenikmatan hidup. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menyediakan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, maka itu menjadi bagian yang utama. Biasa kalau orang baru jatuh cinta, maka akan selalu berkata, ya kamu yang utama, kamu yang terbaik, hanya kamu dan hanya kamu. Sekalipun dunia ini hilang, musnah, tetap kamu, kan begitu ya. Atau ketika seseorang itu masuk dalam pernikahan, maka kita tahu janji pernikahan di kalangan kekristenan. Ketika sakit, ketika sehat, ketika punya harta, ketika tidak punya harta, tetap mengasihi. Saudara, itu artinya memberikan tempat bagi pasangannya. Bagi Yesus kita juga harus memberikan tempat bagi dia. Bukan karena menginginkan atau mencari kenikmatan hidup. Sangat salah. Ya, sangat salah kalau kemudian percaya Yesus karena ingin mencari kenikmatan hidup. Tetapi yang jelas ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ada keselamatan, ada pengharapan dalam hidup kita. Yang kedua, prioritas yang kedua, memiliki ketaatan mutlak kepada Yesus Kristus. Memiliki ketaatan mutlak kepada Yesus Kristus. Ayat 59 dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudaraku yang saya kasihi, jangan salah mengerti untuk bagian ini. Apakah tidak boleh orang menguburkan ayahnya atau saudaranya? Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah mengenai ketaatan. Bagian yang kedua ini, memiliki ketaatan mutlak kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya dengan berinisiatif mengajak murid-muridnya untuk mengikut dia. Otoritas yang digunakan dalam relasi ini, dalam hubungan ini adalah tepat. Bahwa seorang murid, seorang pengikut itu harus taat kepada tuannya. Harus taat kepada tuannya. Ada banyak ilustrasi. Paulus mempergunakan seperti seorang prajurit. Seorang prajurit itu ketika komandannya berkata pergi berperang, maka dia tidak boleh menolak. Ya. Tidak boleh menolak, dia harus jalan. Dia harus taat. Dia harus taat, saudara. Jadi itu yang kita harus mengerti. Prioritas kita dalam hidup kita adalah mari kita taat kepada dia. Mari kita taat kepada dia. Mari kita tunduk kepada dia. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Sehingga kita tidak bisa mengelak, tidak bisa kemudian melarikan diri atau menghindar dari semuanya itu. Tentunya ketaatan itu sangat diperlukan di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Saudaraku yang saya kasih, saat ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan tatanan-tatanan yang ada. Selama masih situasi seperti ya kita taat saja. Ya, kita taat. Kita mengikuti tatanan yang ada. Sebenarnya tidak nyaman ya, tidak nyaman. Kita yang tidak biasa pakai masker, kita yang tidak biasa cuci tangan, kita yang tidak biasa harus diukur suhunya, tapi harusnya dilakukan. Itu harus dilakukan. Karena itu tatanan. Kalau tatanan itu dilanggar, maka kalau terjadi sesuatu berarti ada kelengahan, ada kecerobohan gitu. Ya. Jadi sama Bapak Ibu Saudara, saya juga nggak nyaman ya, terus terang saja nggak nyaman ya dengan tatanan yang ada, tapi kita ikuti karena itu dianggap sesuatu yang akan membantu untuk pemutusan penyebaran virus itu ya. Kecuali nanti kalau dalam hitungan bulan berubah ada sesuatu yang lain ya kita tidak tahu karena kita sama-sama awam ya, tidak mengerti. Tidak mengerti, tapi mari kita taat
Karena itu atasan kita, karena itu pemerintah, disebutnya aja pemerintah. Ya. Disebutnya pemerintah, walaupun saya tahu bahwa di lingkungan kita ada banyak ketidaktaatan. Ya, ada banyak ketidaktaatan yang terjadi. Tapi mari kita belajar dan memberi diri kita, memberi prioritas hidup kita untuk taat kepada Tuhan. Mana yang benar kita ikuti, mana yang diperintahkan oleh Tuhan kita ikuti. Komitmen mengikuti Yesus adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk taat. Kemudian yang ketiga, yaitu prioritas hidup kita adalah mengarahkan pada masa depan. Mengarahkan pada masa depan. Orang yang ketiga yang ingin mengikuti Yesus Kristus, tetapi beralasan setelah dia berpamitan kepada keluarganya. Permintaan ini sepertinya sangat wajar. Tapi melalui jawaban Yesus kita tahu bahwa izin yang dia maksud bukan sekedar izin, tetapi hatinya itu terbagi. Hatinya itu terbagi. Masih memikirkan, masih mengkhawatirkan yang lain. Yesus Kristus memakai contoh, memakai contoh, atau orang sebutnya tipologi, memakai contoh, gambaran. Dikatakan di ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak ya harus memandang ke depan. Ketika dia menoleh itu akan belok dan merusak semuanya. Akan merusak semuanya. Ketika kita mengikuti Yesus ya kita mengarahkan ke depan. Kita mengarahkan ke depan. Tidak lagi menoleh ke kanan atau ke kiri. Kita sudah berfokus ke depan. Sehingga kita tidak akan merusak semua yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat. Seperti orang membaca ketika dia lengah, dia berbelok, itu akan merusak apa yang sudah dibuat. Kan gini ya, depan. Gini terus. Kalau dia noleh, dia kembali lagi. Itu akan merusak semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita mengarahkan diri kita ke depan. Kehidupan kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus, itu kehidupan yang terpenting. Itu kehidupan yang jauh-jauh lebih penting dari yang lain. Tetapi kehidupan yang ke depan itu sangat dipengaruhi, itu sangat ditentukan bagaimana kita mengarahkan diri kepada Yesus. Mengarahkan diri kepada Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, situasi yang ada memang kadang menakutkan, kadang seperti disepelekan, kadang juga apa benar atau tidak. Begitu ya. Kadang-kadang ketika kita melihat berita kita sungguh serius sekali. Tetapi ketika kita melihat ke pasar orang santai sekali. Ya kan? Ya, santai sekali kan? Tapi orang akan berkata, itu nggak pakai masker juga nggak kena. Orang itu juga nggak kena. Saudara, bukan itu ya, bukan itu yang harus kita melihatnya. Ya. Tapi mari kita melihat ke depan. Ketika kita sudah menjalani dengan baik, ketika kita sudah melakukan yang baik, dan harus terkena, nggak usah takut, jalani. Ya. Jalani hidup ini, tetap mengarahkan diri ke depan. Bahwa hidup yang ada ini sementara. Hidup yang ada ini sementara. Tetapi ke depan itu kehidupan yang kekal. Untuk selama-lamanya. Yang tidak bisa diubah. Hidup sekarang ini harus diubah gitu ya, untuk yang baik. Untuk yang terbaik. Tetapi untuk ke depan, kehidupan yang kekal. Itu ketika sudah masuk, selesai sudah. Untuk selama-lamanya. Jadi mari kita mengarahkan diri ke depan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang kekal, kehidupan yang kekal. Sehingga kehidupan di dunia ini jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita pusing, tapi jalani dengan segenap hati, jalani dengan ketaatan, jalani dengan baik. Karena dengan memiliki prioritas bahwa saya memandang ke depan, ke arah ke depan, kehidupan yang kekal. Karena Kristus telah mati bagi saya untuk menebus saya, menebus kita semua, supaya kita bisa menikmati kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami bisa memberikan prioritas hidup kami yang tepat. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan menikmati perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh menikmatinya dan mengingat akan pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan pujikan Nyawaku Diberikan. Firman Tuhan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi di hari ini, di minggu pertama bulan Juni, kita akan menikmati perjamuan, mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati, tubuhnya disalibkan, darahnya dicurahkan karena menebus dosa kita, karena menanggung dosa kita. Itu yang kita peringati. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi maksudnya bahwa perjamuan ini ketika kita menikmatinya, kita harus mengakuinya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Mari kita mengakui dosa kita. Mari kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang mati di atas kayu salib. Mari kita mengakui bahwa tanpa pengorbanannya, maka hidup kita itu akan sia-sia.
Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah hati kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu telah mati di atas kayu salib menanggung dosa kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mengingatnya melalui perjamuan ini. Kami memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan untuk mulai perjamuan. Mari kita pegang roti tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Kita pegang sarung kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur bahwa kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, kasih-Mu melalui perjamuan pada pagi hari ini. Biarlah berita keyakinan, kesungguhan kami yakini bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kami itu termereka dalam hati kami, sehingga seumur hidup kami itu tidak akan pernah terjauh dari hati kami, tapi kami boleh senantiasa mengingatnya, sehingga kami boleh menghargai setiap pengorbanan melalui kehidupan dalam ketaatan kepada-Mu, melalui kehidupan dalam kekudusan. Karena Tuhan yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi pada pagi hari ini tidak ada warta yang dibagikan untuk sementara ini. Kegiatan kita akan jalan untuk hari Minggu, jadi minggu depan bisa hadir kembali dan dengan prosedur tatanan yang ada. Jadi karena itu sudah diatur sedemikian rupa, baik dari surat edaran dari para menteri, kemudian surat edaran juga dari Badan Pengurus Pusat GKI, demikian juga dari Sekwilda Kota Semarang, ya, itu harus mengikuti tatanan atau protokol, orang sering sebutkannya, prosedur tatanan yang seperti ini. Ya, itu ada surat-suratnya, maka kenapa kita melakukannya. Ya. Jadi minggu depan kita akan, tapi itu kemudian untuk kemah kasih tetap di rumah masing-masing dulu, karena kita melihat dan memperhatikan situasi. Ya. Jadi tentunya kita akan bijak untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk perkawan dan perkarya jalan itu di gereja dan di pastori, karena itu tidak terlalu banyak, jadi masih bisa jaga jarak juga, bisa lakukan segala. Sedangkan kalau kemah kasih di rumah yang kecil nanti banyak kan nggak mungkin, ya nggak mungkin kemudian jaga jarak gitu ya. Rumahnya kecil-kecil ya susah gitu ya. Jadi kalau karena itu di gereja masih bisa lakukannya. Jadi untuk kemah kasih tetap di rumah masing-masing, sedangkan untuk perkawan, perkarya kita akan jalan di gereja dan pastori. Ya. Nah itu saja. Jadi untuk Senin besok masih saya dan istri akan handle untuk acaranya. Ya. Sebelum kita ngikuti, sebenarnya sudah ada jadwal ya. Sebelum kita ngikuti jadwal lagi, masih saya handle. Jadi hari Senin jam 7 malam ada perkarya dan perkawan. Kemudian hari Rabu jam 7 malam kemah kasih, itu di rumah masing-masing, masih jalan. Ya. Oke, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Jadi kalau kemudian kita ngikuti, ya itulah prosedurnya. Kita berharap memang dengan semuanya ini cepat selesai ya. Oke, saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Oh iya, saya ingin sampaikan, jadi kalau kemudian kita salahnya seperti ini, nggak usah tersinggung, itu aturan saja gitu ya. Dan kalau kita nggak bisa lihat senyumnya, ya nggak apa-apa, karena pakai masker bagaimana bisa lihat senyumnya gitu ya. Kecuali kalau dibuka gini baru bisa lihat gitu ya. Tapi kalau pakai masker kan nggak mungkin kelihatan senyumnya. Mau senyum mau seperti apa ya gitu. Oke ya, jadi jangan tersinggung kalau kemudian jabat tangan diganti dengan simbol saja.
Kita akan membaca 10 perintah Allah sebelum kita berdoa. Mari kita membacanya bersama-sama. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin menyertai ibadah yang pertama selama pandemi virus corona ini. Tuhan tolong supaya kami sungguh dibangkitkan dan dikuatkan, berpengharapan di dalam Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami. Kami sungguh memerlukan Tuhan untuk menuntun, untuk menyertai, untuk memberkati kami, supaya kami mampu ya Tuhan menjalani hari-hari kami tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh, tetap setia di dalam Tuhan. Bahkan kami cakap dalam menanggung segala perkara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai